Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di malam hari ini masih dalam seri tentang jawaban doa. Saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Adakah saat ini doa-doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan kepada Tuhan, namun sampai saat ini saudara belum menerima jawaban atas doa-doa saudara, dan kemudian saudara rindu Allah menjawab doa-doa saudara? Mari kita belajar terus saudara, bagaimana supaya Allah menjawab doa kita, apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita, dan bagaimana Allah menjawab doa-doa kita. Kita akan belajar terus dalam beberapa seri video ke depan ini saudara, tentang jawaban doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-18 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana di dalam teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana supaya doa kita dijawab dan apa yang Tuhan lakukan dalam menjawab doa kita, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskan firman Tuhan ini secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat di malam hari ini. Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman
di bumi. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Yesus memberi satu keperumpamaan kepada murid-muridnya bahwa Allah menjawab doa. Melalui perumpamaan tersebut Yesus mau mengajarkan bahwa Allah pasti menjawab doa. Di mana perumpamaan yang diajarkan di sini adalah tentang hakim yang lalim, hakim yang jahat, di mana ada seorang hakim yang jahat dan dia tidak peduli siapapun, tidak menghormati siapapun, bahkan Allah sekalipun dia tidak hormat, seorang pun dia tidak takut. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia putuskan itu berdasarkan apa yang dia pikir enak, apa yang dia pikir baik saja. Dia tidak takut siapapun dan tidak peduli kepada siapapun. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa di kota yang sama ada seorang janda yang datang kepada hakim tersebut untuk minta tolong supaya perkaranya dibela terhadap lawannya. Janda itu terus saja datang kepada hakim yang lalim ini, sampai akhirnya hakim yang lalim ini berkata bahwa karena perempuan ini datang saja terus, maka akhirnya hakim ini memutuskan, aku akan membela perkaranya supaya dia jangan terus saja datang. Artinya saudara, intinya singkat cerita adalah bahwa ketika perempuan ini datang kepada hakim ini terus dan dia terus datang, pada akhirnya hakim ini sekalipun dia hakim yang jahat, hakim yang lalim, tidak takut Tuhan, tidak peduli kepada siapapun, pada akhirnya dia peduli juga, pada akhirnya dia respon juga, pada akhirnya dia jawab juga. Dia lakukan apa yang diminta oleh perempuan tersebut. Dari sinilah Yesus mau mengajarkan bahwa kalau hakim yang lalim itu pun pada akhirnya menjawab permintaan dari perempuan ini, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya yang Yesus mau ajarkan di sini saudara adalah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Sekali lagi saudara, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Itu yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara. Itu yang harus saudara yakini sepenuhnya, bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun yang sedang saudara doakan, naikkan, mohonkan, serukan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama yang ditegaskan, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bahwa dia pasti. Jawaban Tuhan itu adalah satu kepastian. Lalu kemudian dia juga berkata di ayat 7 bagian terakhir, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Di sini dikatakan bahwa Allah itu, jawaban dari Allah itu adalah pertolongan. Allah pasti akan menyatakan pertolongannya sebagai jawaban dari seruan umat-umatnya, sebagai jawaban dari seruan saya, doa saya, seruan saudara, doa-doa saudara. Allah akan memberikan jawaban itu sebagai bentuk pertolongan. Dia pasti menolong saudara yang sedang berseru kepada dia. Dia akan menyatakan, mewujudkan jawaban kepada saudara atas seruan saudara, dan jawaban itu adalah berupa pertolongan. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan atas segala pergumulan saudara, atas segala seruan saudara, atas segala doa-doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Dia beri jawaban doa saudara dan dia menolong saudara. Dan juga di ayat 7 bagian terakhir itu dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hal ketiga juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita saudara adalah bahwa dia tidak mengulur-ulur waktu. Artinya apa? Tuhan menjawab tepat pada waktu yang terbaik yang sudah dia tetapkan. Selalu saya menegaskan saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu.
Dia tahu kekekalan sebelumnya dan dia tahu segala perkara sampai kepada kekekalan sesudahnya di depan kita. Dia tahu segala sesuatu. Artinya kalau dia tahu segala sesuatu ke depan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia putuskan, semuanya itu berdasarkan pengetahuannya tentang sesuatu ke depan. Artinya apa, saudara? Segala keputusannya itu akan merupakan sesuatu yang terbaik ke depan. Adakah saudara pernah memutuskan sesuatu dan kemudian pada akhirnya saudara menyesal karena ternyata saudara salah memutuskan? Kenapa saudara menyesal? Dan kenapa saudara salah memutuskan? Karena saudara tidak tahu hari esok, sehingga saudara salah memutuskan. Kalau saja saudara tahu hari esok sebelum datang, saudara tidak akan salah memutuskan dan saudara tidak akan kecewa. Artinya kita bisa salah keputusan, saudara. Bahkan ada begitu banyak dan sering kali kita mengalami salah memutuskan, salah bertindak, salah menempatkan waktu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Allah kita, dia maha tahu. Apapun yang dia putuskan tidak akan mungkin salah, karena dia sudah tahu hari esok. Dan apapun yang dia putuskan hari ini adalah berdasarkan kekuasaannya. Dia maha kuasa, dia sanggup, dia berkuasa. Apapun yang dia putuskan itu merupakan keputusan berdasarkan kemahakuasaan Allah. Dan dia tahu hari esok, dia tahu segala perkara di masa depan. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, saudara. Dia sudah persiapkan semuanya tepat pada waktunya. Saya seringkali mengalami, saudara, ketika saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan lama tidak menjawab. Kadang-kadang muncul di hati pertanyaan, apakah Tuhan tidak menjawab? Atau apakah Tuhan tidak terlalu lama menjawab? Sudah sekian lama aku berdoa, rasa-rasanya Tuhan sudah terlalu lama tidak menjawab. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah apa yang saya rindukan, apa yang saya harapkan terwujud, pada akhirnya saya paham, ternyata tepat pada waktunya. Ternyata kalau itu dijawab lebih awal malah bisa menjadi masalah. Ternyata Allah pada akhirnya menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak mengulur-ulur. Dia menjawab tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu dan dia akan menjawab kita berdasarkan kemahatahuannya, dan semuanya pasti tepat pada waktunya. Jadi, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang menjawab doa-doa saudara. Dia pasti menjawab doa-doa dan permohonan kita. Dan jawaban dari doa kita yang dia beri kepada kita adalah jawaban yang merupakan pertolongan. Bukan jawaban yang akan menyusahkan, jawaban yang akan menghancurkan, jawaban yang akan menjadi masalah berikutnya, tetapi jawaban yang merupakan pertolongan. Dan kemudian dia Allah yang menjawab tepat pada waktunya, dan dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia menjawab tepat pada waktunya. Nah, sekarang, saudara, hal berikutnya yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus ada pada kita, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita kerjakan supaya doa yang pasti dijawab, doa yang merupakan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya itu menjadi bagian kita. Ya, tentu saja hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Karena firman Allah berkata bahwa kenapa kamu tidak menerima sesuatu? Karena kamu tidak berdoa, kamu tidak menerima apa-apa. Atau kamu pun berdoa, tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Jadi ada dua prinsip yang sangat mendasar, kita harus berdoa. Tetapi kita juga selain harus berdoa, kita harus juga berdoa dengan benar. Karena tidak berdoa, tidak menerima jawaban. Dan berdoa dengan salah juga tidak akan menerima jawaban. Nah, itu sebabnya apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kepastian jawaban doa, kita mengalami jawaban doa yang merupakan pertolongan yang kita terima, dan kita mengalami jawaban doa tepat pada waktunya. Dikatakan setelah dijelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-6,
tentang perumpamaan hakim yang lalim itu, Allah mau menegaskan, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Karena dia berkata di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim itu pun menjawab, artinya kamu pun doa-doamu pasti akan dijawab. Tapi kepada siapa dia berbicara? Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara, doa yang pasti dijawab, doa yang dijawab dengan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya, itu akan dialami oleh orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu akan dialami oleh orang-orang pilihannya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara orang pilihan? Nah, mungkin saudara agak bingung untuk menjawab. Pertanyaannya, siapakah orang pilihan? Saudara, ada panggilan, ada orang yang dipanggil, ada orang yang dipilih. Artinya apa? Kalau orang yang dipanggil, semua orang dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kematiannya adalah kematian untuk seluruh dunia. Pengorbanannya adalah kematian untuk seluruh umat manusia. Tetapi apakah semua umat manusia akan menerima penebusan dari dia, akan menerima berkat-berkat dari dia, akan menerima jawaban doa dari dia? Tidak, saudara. Siapa yang akan menerimanya? Orang pilihan. Semua orang dipanggil, tetapi tidak semua orang dipilih. Banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa saja yang dipanggil? Semua. Siapa saja yang dipilih? Orang yang menjadi orang pilihan adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Itulah orang-orang pilihan. Artinya Allah memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kemudian saudara datang kepada dia, menyerahkan hidup saudara kepada dia, dan akhirnya saudara mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara sudah menjadi bagian orang pilihan dan nama saudara sudah ada di kitab kehidupan. Artinya siapakah orang pilihan? Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan iman. Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia ikut Tuhan. Itulah orang pilihan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang pilihan? Mungkin saudara berkata, sudah pendeta, karena saya lahir sebagai orang Kristen. Saudara lahir sebagai orang Kristen tidak menjamin saudara orang pilihan. Karena saya pun lahir sebagai orang Kristen, tapi saya menjadi orang pilihan ketika saya sudah kelas 3 SMA, saudara. Karena disitulah saya meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya saya sudah dikandung sebagai orang Kristen dan lahir pun sebagai orang Kristen. Saya setia ke gereja karena orang tua saya mendisiplin saya untuk ke gereja. Tetapi saya meresponi panggilan itu dan benar-benar mengalami kepastian keselamatan. Benar-benar saya percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pada saat saya sudah kelas 3 SMA. Bayangkan saudara, bahwa sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja tidak menjamin kita menjadi orang pilihan. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang memastikan bahwa kita menjadi orang pilihan. Hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, sudahkah saudara menjadi orang pilihan? Kalau saudara belum menjadi orang pilihan, maka doa-doa saudara sia-sia. Kenapa saya berkata doa saudara sia-sia? Karena Yesus itulah menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat, itulah yang menjadi pengantara. Saudara tahu pengantara? Yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah mengusir manusia itu dan terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kemudian datanglah Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dengan percaya kepada Yesus, dengan menyerahkan diri kepada Yesus, maka kita kembali terhubung kepada Allah. Kita kembali terhubung kepada Tuhan karena dosa kita sudah dihapuskan, sudah disucikan. Jadi bagaimana doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai kepada Tuhan, kalau tidak ada yang menghubungkan? Kalau kita belum terhubung kepada Tuhan, tidak akan mungkin saudara.
doa-doa kita bisa dijawab oleh Bapa, karena doa itu tidak akan sampai kepada Dia, karena harus melalui Yesus doa itu sampai kepada Dia. Dan Yesus itu akan menjadi pengantara bagi orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini yang perlu saudara pastikan adalah apakah saudara sudah menjadi orang pilihan atau tidak. Artinya, apakah saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang menghubungkan saudara kepada Allah Bapa, sehingga saudara diampuni dan saudara kembali bisa berdoa dan langsung berdoa kepada Bapa. Itu sebabnya betapa indahnya saudara hubungan kita dengan Bapa. Saudara, Gus Dur pernah berkata, siapakah penganut agama yang paling dekat dengan Allahnya? Di mana pada waktu itu di depan Gus Dur ada beberapa kelompok orang-orang beragama berbeda satu dengan yang lain. Tentu saja mereka menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya. Tetapi Gus Dur berkata bahwa agama orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu berasal dari agama Kristen. Kenapa saudara? Karena Gus Dur berkata, karena mereka memanggil Tuhan mereka Bapa. Ya, betapa indah hubungan kita dengan Tuhan, karena kita sebut Dia sebagai Bapa. Karena kita sebagai orang pilihan, kita sudah dihubungkan kepada Bapa, kita sudah terhubung kepada Bapa, sehingga doa-doa kita ketika kita sudah menjadi orang pilihan, doa itu sampai kepada Bapa, doa itu sampai kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belum terhubung kepada Bapa, doa itu tidak akan pernah sampai kepada Dia. Nah, itu sebabnya pastikan hari ini saudara sudah terhubung kepada Bapa, saudara sudah menjadi orang pilihan. Saudara rajin beribadah, saudara menjadi orang Kristen, saudara setia beribadah di satu organisasi gereja, itu tidak menjamin saudara sebagai orang pilihan. Tetapi ketika saudara menjadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka saudara sudah menjadi orang pilihan. Ketika saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itulah saudara sudah menjadi orang pilihan dan saudara sudah terhubung kepada Bapa. Itu sebabnya doa-doa kita selalu kita dasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dihubungkan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini saudara, pastikan saudara orang pilihan, maka doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Pastikan saudara menjadi orang pilihan dengan saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan menjadi orang pilihan dan doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara, jadi orang pilihan dengan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua saudara yang menjadi bagian kita untuk kita mengalami kepastian jawaban doa adalah ada di ayat 7 saudara, di mana di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Di sini yang ditegaskan berikutnya adalah apa yang menjadi bagian kita supaya kita mengalami jawaban doa. Selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua, kita harus berseru dengan tekun. Di mana dibahasakan di sini siang malam. Siang malam. Itu penegasan bahwa kita harus terus-menerus berdoa, tekun berdoa, tidak putus asa, tidak bosan. Sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab, kita tidak putus asa, kita tidak bosan berdoa. Tapi kita akan terus berdoa, kita akan terus memohon kepada Tuhan. Adakah saudara yang sampai saat ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, padahal saudara sudah menaikkan doa tersebut bertahun-tahun? Jangan bosan saudara, teruslah berdoa, siang malam berserulah kepada Tuhan, tekunlah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh saudara. Kita ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka malah berasal dari keturunan imam dua-dua, baik Zakaria baik Elisabet. Tetapi pada waktu itu firman Allah mencatat bahwa mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Mereka terus berdoa.
Bahkan sampai mereka sudah sangat tua, sudah lanjut umurnya, ketika malaikat Allah datang dan menjumpai Zakaria, malaikat itu berkata, doamu telah didengar. Artinya saudara, saat mereka sudah tua sekalipun, mereka masih tetap berseru, mereka masih tetap berdoa dan berdoa, sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka di masa paling mustahil, di masa paling tidak mungkin, yaitu pada masa tua mereka. Berapa lama doa itu dinaikkan kepada Tuhan tidak disebutkan saudara, tapi semenjak mereka menikah sampai mereka lanjut umurnya, mereka naikkan doa itu artinya berpuluh-puluh tahun doa itu terus dinaikkan, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Saudara, jangan pernah bosan berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab doa saudara ketika saudara terus berdoa dan tidak pernah bosan berdoa. Kita lihat Abraham yang juga terus berdoa. Kita lihat Cornelius yang juga terus berdoa. Ada begitu banyak di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang terus berdoa. Kita lihat Hana yang mengalami kisah hidup yang sangat memilukan saudara. Dia tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penina seringkali menyakiti hatinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Berdoa dan berdoa lagi. Dia tidak marah akar pahit lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Yang dia lakukan hanyalah berdoa dan berdoa. Sampai pada waktu itu hamba Tuhan berpikir bahwa dia sudah gila. Tetapi dia berkata, aku tidak sedang gila, aku tidak sedang mabuk, tetapi aku sedang berdoa. Terkadang saudara, orang-orang menilai negatif, orang-orang menilai A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tetapi fokuslah untuk tetap berdoa. Mungkin atas masalah yang sedang saudara alami, orang-orang mulai berbicara, orang-orang mulai mengungkapkan pandangan-pandangan yang negatif. Tetapi tidak usah bingung saudara, tidak usah pusing, tidak usah marah. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di video sebelumnya saudara, saya sudah menceritakan bagaimana kesaksian saya, di mana satu waktu saya dan jemaat pergi ke Medan membeli alat musik, dan jemaat ini menawarkan supaya mobilnya yang adalah Kijang Innova terbaru pada waktu itu dia tawarkan untuk transport kami dan sekaligus untuk membawa alat musik itu pulang. Dan akhirnya mobil itu hilang. Dan tahukah saudara bahwa akhirnya mobil itu kembali oleh karena doa. Dan tahukah saudara berapa lama doa itu dinaikkan? 1 tahun doa itu dinaikkan. Dan doa itu adalah doa-doa yang hampir tidak ada kata-kata saudara. Saya bersama dengan istri saya seringkali kami bergandengan tangan hanya menangis, tak ada kata-kata yang terucapkan lagi. Hanya menangis, hanya berderai air mata. Seringkali begitu saudara, kami duduk bersama, kami bergandengan tangan, sujud di kaki Tuhan, dan kemudian hanya tangisan-tangisan. Tidak terdengar kata-kata yang indah di sana, tidak terdengar kata-kata yang terangkai di sana. Yang ada hanya terdengar tangisan, yang ada hanya tetesan air mata, tetes demi tetes mengalir. Kenapa saudara? Karena aku sudah sangat bingung apa yang harus dilakukan. Sepertinya secara manusia tidak ada harapan mobil yang hilang itu bisa kembali lagi. Begitu sulit keadaannya, begitu berat keadaannya pada waktu itu. Tetapi kami harus berdoa dan berdoa. Kami terus berdoa dan berdoa. Kami tidak bosan berdoa. 1 minggu, 1 bulan tidak ada jawaban, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Bahkan saudara, saya mengalami doa-doa yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belum dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika aku terus menaikkan, terus berdoa, satu waktu Tuhan pasti akan menjawab. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Hari ini apapun permohonan saudara,
Dan kalau sampai hari ini permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, sudah sekian lama permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa. Karena firman-Nya tadi menegaskan dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap saudara. Saat doa saudara dijawab nanti, saat itu saudara akan mengerti bahwa ternyata tepat pada waktunya. Sekalipun hari ini kita tidak paham saudara, hari ini kita belum memahami, yang kita maunya apapun yang kita minta cepat dijawab. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah mempersiapkan waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita, teruslah berdoa. Karena Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, Dia pasti akan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Terus berdoa, terus berdoa. Terkadang saudara tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata, namun teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya. Silahkan saudara berderai air mata di kakinya, dan tanpa kata-kata Tuhan tahu bahasa tetesan air mata saudara. Teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya, memohon di hadapannya. Dan kemudian saudara, yang terakhir yang harus kita lakukan, yang harus ada pada kita, selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua kita harus tekun berdoa terus menerus, tidak berhenti sampai akhirnya kita melihat jawaban doa kita. Yang terakhir ada di ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lihat saudara, yang ketiga yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan adalah iman. Karena melalui imanlah Dia menjawab doa. Dia berkata Dia pasti menjawab doa. Dia berkata bahwa Dia tidak akan mengulur-ulur jawaban doa. Dia pasti akan menolong melalui jawaban doa yang Dia beri. Tetapi Dia berkata, tetapi adakah iman? Aku mau menjawab, tetapi aku menjawab orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menjawab orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Nah, itu sebabnya Dia berkata, adakah iman? Adakah iman yang kudapati sebagai jalan bagiku, sebagai jalan bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita? Artinya kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Artinya kita beriman sungguh-sungguh tanpa ragu bahwa Allah itu sanggup untuk menjawab doa kita. Allah itu pasti mampu menjawab doa-doa kita. Nah saudara, yang seringkali menjadi masalah adalah orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya sering kali menemukan saudara, ada orang-orang yang memohon doa. Dia memanggil saya ke rumahnya untuk didoakan, dan kemudian saya datang dan berdoa. Tetapi di balik itu saudara, ternyata saya dengar juga bahwa dia pergi ke dukun untuk meminta, kalau itu usaha dia minta pelaris, kalau itu penyakit dia minta kesembuhan kepada dukun, kalau itu masalah dia minta penyelesaian masalah kepada dukun. Saudara, bagaimana Allah bisa menjawab orang-orang yang tidak beriman seperti ini? Malah orang yang seperti itu, murka Tuhanlah yang akan menimpa dia, karena dia menduakan Tuhan. Bukannya jawaban doa yang indah, bukannya jawaban doa yang ajaib yang akan dia terima, tetapi malah murka Tuhan yang akan dia terima. Itu sebabnya saudara, percaya sungguh-sungguh Allah pasti sanggup menjawab doa. Saudara ingat seorang kusta yang satu kali datang kepada Yesus. Bayangkan saudara, orang kusta yang diusir dari tengah masyarakat. Kalau ada pada masa itu orang yang kena kusta, maka dia segera diusir dari tengah masyarakat, dia diasingkan. Bayangkan ada seorang yang kena penyakit. Saat dia sakit seharusnya dia diperhatikan, seharusnya dia dirawat. Tetapi kalau orang yang kena kusta malah diusir saudara, diusir. Nah tetapi pada satu kali seorang kusta itu datang kepada Yesus dan dia sujud di kaki Yesus. Lalu kemudian dia berkata, kalau Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya pada waktu itu dia begitu percaya bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dia, untuk mentahirkan dia. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Orang yang telah dibuang, jangankan menjamah, jangankan menyentuh, mendekatinya saja pun orang tidak mau. Begitu hinanya orang yang kena kusta di depan orang banyak. Tetapi Yesus malah mengulurkan tangan dengan penuh kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia menjamah tubuh orang yang kena kusta tersebut. Dan akhirnya orang itu ditahirkan, orang itu disembuhkan. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman sungguh, bahwa Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, maka kita pasti akan mengalami jawaban. Tidak ada orang yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa doaku tidak akan dijawab oleh Tuhan, aku orang berdosa dan sebagainya, aku orang najis dan sebagainya. Pada masa itu, konteks itu saudara, bahwa orang kusta itu dianggap manusia paling najis sehingga dia dibuang dari tengah masyarakat. Tetapi orang yang dianggap paling najis itulah yang Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa apapun yang saudara alami hari ini, ketika saudara berdoa dengan iman, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Ketika saudara berseru dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tidak ada yang mustahil saudara, tidak ada yang mustahil. Allah kita berkuasa untuk menjawab segala pergumulan saudara. Berapa berat pun itu hari ini beban persoalan hidup saudara, berdoalah dengan iman, dia pasti menjawab. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, berdoalah dengan iman, dia pasti akan menjawab. Satu kali saya berdoa dengan seorang ibu yang mengalami sakit parah saudara. Dan pada waktu itu dia berkata, pendeta doakan aku kalau memang aku harus mati supaya segera, supaya aku tidak lama-lama dalam penderitaan ini. Tetapi waktu itu dengan iman aku berkata, Bu, ibu pasti akan sembuh dan pasti akan datang ke gereja lagi. Ibu pasti akan duduk lagi di kursi gereja. Dan pada waktu itu saudara, dia percaya, imannya dibangkitkan, dan hanya hitungan 2 minggu akhirnya dia hadir lagi di gereja padahal dia sakit parah. Artinya apa saudara? Ketika iman seseorang dibangkitkan, maka mujizat Allah pun dinyatakan, perkara besar pun dinyatakan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Biarlah ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, dia menemukan iman di sana. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, di mana Yesus mengajarkan di sini bahwa dia pasti menjawab doa, dan jawaban doa yang dia beri itu adalah merupakan pertolongan bagi kita. Dan kemudian dia tidak mengulur-ulur waktu dalam menjawab doa kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah pasti menjawab doa saudara. Dan bahwa jawaban yang dia beri itu merupakan pertolongan dalam kehidupan saudara. Dan bahwa Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab saudara. Dan kemudian yang menjadi bagian kita saudara, kita sudah belajar bahwa doa orang yang dijawab adalah doa orang pilihan Tuhan. Jadi untuk mengalami jawaban doa, saya dan saudara harus menjadi orang pilihan. Bagaimana kita menjadi orang pilihan? Sekali lagi, semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Dia mati untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia di bumi ini. Tetapi tidak semua umat manusia akan menerima penebusan daripadanya, tapi orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang sudah percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut sudah menjadi orang pilihan, dan doa-doa orang pilihan akan dijawab oleh Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita saudara, adalah bahwa kita harus berseru siang dan malam. Artinya apa? Kita harus terus berdoa. Kita tidak boleh jemu berdoa dan terus menerus harus berdoa lagi, berseru lagi dan berseru lagi kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita menemukan jawaban, kita menerima jawaban doa daripada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena orang yang berimanlah yang akan mengalami jawaban doa. Ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, Dia menjawab doa kita melalui iman kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisinya, di sana kita akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari buka hati dan pikiran saudara. Laksanakan, praktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Selamat mengalami, menikmati jawaban doa digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Biarlah malam hari ini mereka diberkati kembali melalui renungan ini sebelum mereka beristirahat. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Saya percaya setiap anak-anak-Mu merindukan jawaban doa. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu untuk mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau Allah yang pasti menjawab doa mereka. Engkau akan memberikan pertolongan sebagai jawaban doa bagi mereka. Dan Engkau Allah yang tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa mereka. Ajar mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang pilihan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang pilihanlah yang akan mengalami jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan untuk berseru, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan sampai mereka menemukan jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menjawab doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon. Karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan.
Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar,
Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.